أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ayat yang khatib baca di atas tadi adalah ayat pertama dari surah Al-Isra. Yang ayat ini adalah mendokumentasikan secara apik, secara otentik peristiwa yang hari ini di mana-mana dirayakan, diperingati, disyiarkan oleh kaum muslimin dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa yang ingin kita sebutkan dalam khutbah ini adalah bahwa ada dua hal yang penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, antara akal dan iman. Antara akal dan iman. Peristiwa itu ingin mendokumentasikan bagaimana ketika terjadi Isra wal Mi'raj dari Haram ke Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, hanya lailan dalam satu malam. Jika ingin ditelisik bukan satu malam, setengah malam saja. Lalu peristiwa yang luar biasa dialami Rasul ketika dari Haram Aqsa ke Palestina lalu naik ke Sidratul Muntaha. Begitu Rasul sampai subuh, itu diceritakan pada penduduk Quraisy dan diketahui oleh Abu Jahal, dikampanyekan oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal meminta Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu, maka semua orang mengatakan yang hadir itu mustahil, tidak masuk akal. Muhammad sudah halusinasi, sudah menjadi makin gila dengan apa yang dia bawa. Apa yang kita sebutkan pada poin ini adalah karena penduduk Quraisy, karena Abu Jahal dan kroni-kroninya melihat peristiwa itu mutlak murni dengan akal. Akal akan bisa menjelaskan masuk akal atau tidak masuk akal, rasional atau tidak rasional setelah ada ukuran sebelumnya. Maka para penduduk Quraisy mengatakan dari Makkah ke Palestina itu saat itu dengan alat transportasi onta, kuda itu dalam waktu berbulan-bulan perjalanan. Maka mereka akan merefleksikan bahwa akalnya hanya menerima kalau diceritakan Nabi Muhammad itu mungkin perjalanannya 3 bulan 1 tahun baru masuk akal. Ini hanya lailan 1 malam saja, sedangkan berjalan dari Haram Aqsa dalam waktu berbulan-bulan. Maka saat itu orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad sudah halusinasi, yang masuk Islam keluar murtad, yang mau masuk pun tidak jadi masuk Islam. Apa yang kita sebutkan ini? Akal tidak mampu menjangkau, bukan tak masuk akal. Akal kita terbatas. Dengan akal itu akan mengatakan masuk akal dan rasional kalau ada peristiwa yang terjadi menjadi pengalaman dan berbanding dengan apa yang mungkin dalam akal mampu menerimanya.
Begitu disebutkan oleh orang Quraisy, dipertanyakan oleh Abu Jahal pada Abu Bakar, kalau Abu Bakar ini juga tidak menerima peristiwa Muhammad, mengatakan tidak masuk akal, maka selesai ajaran Muhammad. Ketika Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, yakinkah engkau dengan peristiwa yang dialami Muhammad, masuk akalkah menurut? Lalu kata Abu Bakar, ya Abu Jahal, semua yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad dan yang dialami oleh beliau, aku hakul yakin, mutlak 100% yakin dengan peristiwa itu. Abu Bakar bukan cerita masuk akal tak masuk akal, dia hakul yakin peristiwa itu terjadi. Maka oleh karena itu nanti bisa dilihat dalam Bukhari ketika Rasul menjelaskan bagaimana kualitas beratnya iman Abu Bakar jika dibandingkan dengan miliaran umat manusia, miliaran umat Islam, maka kata Rasul, iman Abu Bakar tetap lebih berat timbangannya dibandingkan iman umat Islam yang miliaran juga. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah. Maka refleksi dua kondisi ini menegaskan bahwa ada yang disebut akal, melihat satu fenomena, lalu ada iman. Hari ini boleh jadi kita akan mengatakan mungkin rasional karena sudah akal bekerja keras mencipta segala sesuatu teknologi, maka mungkin akan bisa dikatakan agak masuk akal karena ada pesawat. Dahulu tidak ada pesawat, tidak ada alat telekomunikasi, dan itu diceritakan dialami Rasul pada zaman yang masih cukup sederhana. Maka saat itu hanya persoalan iman yang mampu menangkap. Jangan-jangan orang yang hari ini, umat Islam hari ini yang mengatakan memperingati Isra wal Mi'raj, jika seandainya dipulangkan pada fase dan masa itu, jangan-jangan mereka pun ikut pada pasukannya Abu Jahal, karena hanya mengandalkan rasional masuk akal, bukan pada fase keimanan. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka Allah ingin mengingatkan dengan ayat ini, subhana, peristiwa yang dialami Muhammad bukan kerjaan Muhammad tapi kerjaan asra bi'abdi. Maka Allah ini katakan dua dengan kalimat ini. Subhana ini peristiwa yang bukan dibuat, dilakukan Muhammad sebagai makhluknya Allah, nabinya Allah, tapi Allah yang punya kuasa memperjalankan sekaligus menantang Tuhan-Tuhannya Abu Jahal, berhala-berhala. Bisa tidak mereka memperjalankan Abu Jahal dan kroni-kroninya sebagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad Harun Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka hadirin banyak para mufassir misalnya menjelaskan kalau Isra wal Mi'raj itu ya sederhana saja, seperti seekor semut yang masuk ke kantong baju si yang punya rumah. Pagi si yang punya rumah berangkat ke Jakarta, malam pulang. Lalu semut itu bercerita dengan kawan-kawannya, aku baru pulang dari Jakarta, padahal tadi malam mereka baru ketemu. Mungkin semut yang tinggal mengatakan, sudah halu teman kita ini, tadi malam kami baru jumpa. Masa dia katakan dari Medan ke Jakarta, Jakarta Medan, satu malam saja. Kira-kira begitu. Rasul hanya disiapkan oleh Allah satu pesawat canggih yang namanya disebut dalam hadis Buraq. Ini menjadi perhatian kaum muslimin karena peristiwa itu untuk mengajarkan pada kaum muslimin, generasi-generasi muda, untuk menjadi penakluk alam semesta, bukan bumi, penakluk alam semesta. Apa itu? Dengan satu pesawat super canggih namanya Buraq. Buraq itu bukan persoalan bagaimana bentuk, bukan, tapi Buraq itu persoalan speed, kecepatan dan kencangnya pesawat. Karena Buraq itu seakan kata dengan barpun. Barpun itu kilat. Kilat itu dalam ilmu fisika satu kilatan kecepatannya jutaan kilometer. Itu kilat. Ini Buraq super, lebih cepat, lebih kencang daripada kilat. Apa maknanya? Allah ingin mengajarkan pada kita semua, gunakan akal semaksimal mungkin dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, supaya umat Islam bukan hanya penakluk bumi, tapi juga penakluk alam semesta dari peristiwa ibrah Isra wal Mi'raj. Yang terakhir dari peristiwa ini adalah
Tapi jangan mempertuhankan akal. Tak akan sanggup, karena akal itu tak akan bisa memprediksi apa yang terjadi besok. Maka tetap kekuatan, kehebatan, kepintaran, kecerdasan tetap landasannya adalah bersandar pada Allah, bersandar pada kekuasaan unlimited, tidak terbatas, pertolongan yang tidak terbatas, dan kekuasaan yang tak terbatas. Kalau itu terjadi dan bisa dimaknai, maka akan lahirlah generasi-generasi pemuda-pemuda muslim yang mampu mengkombinkan kekuatan akalnya dan kekuatan iman. Kalau itu terjadi, selesai. Itulah yang diinginkan oleh Allah, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah, pemimpin di alam ini, yang dia mampu mengkombinasikan, mensinergikan kekuatan imannya dan kekuatan akalnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim.